tapi justru kita lengkapi karena banyak sekali permintaan dan banyak sekali yang re-upload lagi. Terima kasih untuk Hersubeno Point yang sudah kemudian menayangkan ulang, kemudian iNews TV, kemudian Sindo TV, dan juga beberapa kanal lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, gitu. Jadi insya Allah ini akan bermanfaat karena kita akan bicara lagi soal SMK, tapi kali ini lebih detail dan berwarna. Ya, gitu. Nah, karena kemarin, mohon maaf, banyak yang menanyakan, Mas, kok gambar-gambarnya tidak berwarna? Jangan-jangan itu fotonya foto hitam putih ya? Emangnya foto lama hitam putih, pakai film hitam putih. Dulu memang, kalau dulu itu ada film hitam putih, tapi terus ada film berwarna. Isi kalau masih ingat, ya waktu itu ada isi 12, isi 24, isi 36. Tapi kan ini sekarang kita bicara soal digital. Nah, jadi kita akan bicara lagi soal mobil SMK. Ya, supaya lebih jelas, supaya lebih detail. Jadi pertama, yang perlu ditandaskan, mobil SMK itu adalah memang sebuah proyek yang digagas oleh Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Jadi Kemendikbud waktu itu namanya. Ya, bukan proyeknya Jokowi. Sekali lagi, bukan proyeknya Joko Widodo. Karena Joko Widodo itu hanyalah seorang wali kota Solo waktu itu. Tapi dia tricky. Ya, sesuai dengan neptunya dia, orang lahir Rebu Pon ya kayak gitu. Jadi sekali lagi nih sedikit koreksi ya, bukan Rebu Legi tapi Rebu Pon. Dia suka menumpang dan dia memang cerdas kalau soal-soal kayak gitu. Nanti akan saya sampaikan bagaimana kecerdasannya dia, bagaimana ketrikian dia menumpang isu SMK ini sehingga benar-benar menjadi nasional. Ya, jadi sekali lagi, proyek mobil SMK ini adalah sebuah proyek yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu apa? Ada yang namanya Direktorat SMK, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Dan di Direktorat SMK itu ada beberapa konsentrasi waktu itu. Antara lain konsentrasi TI, Teknologi Informasi. Nah, saya memang dulu terlibat aktif di dalam kegiatan semua Direktorat Teknologi Informasi. Waktu itu ada program namanya Millennium Internet Roadshow. Ya, itu mulai tahun 2000-an kita mensosialisasikan yang namanya internet, bekerja sama dengan Kominfo waktu itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini juga bekerjasama dengan PT Telkom dan beberapa operator yang lain. Waktu itu saya bersama-sama juga dengan senior-senior di bidang TI, ya. Ada Mas Ono Purbo, ada Budi Raharjo, ada Armen Nangi, ada Heru Nugroho dan lain sebagainya. Ya, ada juga Prof Iko yang juga terlibat. Kita keliling Indonesia bekerjasama dengan SMK bidang TI. Nah, karena keaktifan di dalam SMK bidang TI itulah akhirnya saya dekat dengan Direktorat SMK dan mendengar ada program lain yaitu program otomotif dan program SMK kendaraan bermotor. Ada dua programnya. Kendaraan bermotor yang roda 2 itu ditangani oleh Ibu waktu itu adalah Bu Menteri Perindustrian waktu itu. Ya, gitu. Jadi artinya ditangani dan kemudian berjalan. Akhirnya motornya namanya motor Kansen waktu itu, yang ditangani oleh Warloh ya. Kemudian ada program otomotif ya. Nah, otomotifnya kemudian ditangani oleh 5 SMK sebagai pilot project yang ditunjuk ya. SMK Solo, SMK Borobudur, Magelang, Kendal, Tegal dan Pemalang. Nah, jadi 5 SMK inilah yang kemudian menjadi pilot project membuat mobil, prototipe mobil. Jadi ini sudah ada speknya. Jadi mobil SMK itu speknya adalah mobil rakyat, mobil untuk masyarakat, bermesin 1500 cc, DOHC, double overhead camshaft, manual, yang kemudian bisa dirakit untuk seolah-olah kalau mobil ini mungkin kelasnya hampir sama lah kelas dengan Toyota Kijang Super gitu. Artinya apa? Mobil murah untuk rakyat yang kalau dijual nanti harganya kira-kira bisa sekitar 60 sampai dengan 80 juta, paling mahal 90 juta kalau tipe SUV ya. Tapi kalau pickupnya mungkin antara 70 jutaan. Dan ini bisa dibeli oleh masyarakat. Karena apa? Karena harganya murah. Program ini sebenarnya kalau di luar negeri banyak. Misalnya kalau lihat ya, di India itu ada program Tata. Nah, mobil Tata itu seperti ini ya. Dan kemudian kalau di Cina banyak sekali kayak gitu. Dan memang mobil SMK ini menggunakan prototipe mesin dari China. Mesin dari China inilah kemudian dirakit di beberapa SMK tadi, tapi tidak hanya merakit. Ya, waktu itu kemudian kita waktu itu merancang juga
merancang bangun blok silindernya. Jadi blok silindernya ada nama SMK. Dan ini memang dicetak betul. Jadi awalnya mobil SMK itu adalah memang mobil yang dicetak benar-benar dan dikreasi, tapi memang tidak menciptakan mobil. Waktu itu adalah memang merakit mobil. Jadi mesinnya dirakit. Nah, dan ketika dirakit, kita bisa lihat. Ini adalah mesin yang kemudian dirakit oleh anak-anak SMK, dan kemudian ketika dirakit, kita bisa lihat bahwa mesinnya memang ada. Jadi mesinnya memang ada, dan kemudian ada SMK. Nah, ini adalah perakitan mesin SMK yang ada di bengkel yang kemudian milik Pak Haji Sukiat. Jadi waktu itu, kenapa di antara 5 SMK itu, yang paling menonjol adalah yang ada di Solo? Karena kepala SMK 2 Solo, waktu itu sangat cerdas ya. Dialah yang kemudian bekerja sama dengan Pak Rudi. Jadi kuncinya itu sebenarnya di Pak FX Rudi. Ya, yang Pak FX Rudi itu memang orang bengkel. Pak FX Rudi itu memang orang lapangan betul. Dialah yang kemudian mempelopori ini, merakit juga di Solo Technopark atau di STP, tapi kemudian sebagian dirakit di Delanggu. Di Delanggu di bengkel miliknya Pak Haji Sukiat. Jadi ini tempat Pak Haji Sukiat. Jadi benar-benar memang kalau SMK yang dulu digagas pertama kali tahun 2012, itu memang adalah SMK yang bisa jadi mobil rakyat benar. Karena mesinnya diadopsi dari mesin China, dibuat blok mesinnya, ditambah komponen-komponen lokal, ada ban, ada kemudian bumper, ada knalpotnya dari Purbalingga, bannya kemudian produksi dari Semarang dan lain sebagainya. Jadi dia mesin dan kemudian sasis SMK seperti ini. Jadi di sini memang 1500 cc SMK, dan betul bahwa ini adalah perakitan yang ada. Jadi kalau dilihat, ini adalah perakitan yang ada di Solo Technopark. Saya terlibat di dalam proses ini. Ini saya, dan kemudian ini sebagian kecil dari dokumentasi yang ada. Dokumentasinya banyak, tapi ini sebagian kecil yang ada. Saya di antara adik-adik SMK, kemudian ada direktur SMK, ada di sini Pak Joko, ya, yang kemudian juga memimpin ini. Jadi memang kalau orang mengatakan dulu SMK ini benar apa enggak? Benar awalnya. Jadi awalnya itu digagas dari keinginan luhur Direktorat SMK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Nah, menjadi tidak benar ya, karena nanti di tengah jalan ada yang menumpang. Itulah yang saya katakan, Joko Widodo tuh justru malah menumpang dan malah sedikit menghancurkan ini proyek ini. Karena apa? Karena waktu itu dengan niat luhur kita bisa merakit sebuah mobil dan bodinya bagus. Kenapa bodinya bagus? Karena ditangani oleh karoseri profesional, karoseri oleh Pak Haji Sukiat yang ada di Delanggu, bengkelnya Haji Kiat. Makanya nama SMK pertama itu namanya ada Kiatnya, Kiat SMK. Dan ini jahatnya, ya, jahatnya orang yang menumpang proyek SMK ini di tengah jalan. Nanti bahkan sebelum berangkat dari Solo, nama Pak Kiat ini dihapus. Nanti saya akan tunjukkan bekas-bekas yang sebelumnya ada nama Kiatnya, tapi itu dihapus malah. Pak Kiat yang sudah berjasa untuk membangun ini malah dicampakkan. Tapi itu saya kira memang sifat orang rebupon ini ya, gitu. Jadi tricky dia, gitu sukanya. Jadi kalau dia sudah ambil dia menang. Dan kalau kita lihat yang dilakukan itu kan sama persis sebenarnya. Ketika dia kemudian melakukan pencitraan, sekali lagi ini pencitraan. Mobil SMK yang dibuat oleh anak-anak SMK itu kemudian ditumpangi oleh dia dengan pencitraan dia. Dan media massa waktu itu memang benar-benar seperti tergelembung itu terbuai. Dia kan pakai ilmu gelembung Solo, ya, terbuai. Jadi seolah-olah wali kota Solo inilah yang kemudian memiliki ide mobil nasional. Padahal tidak. Ini persis kayak ucapannya Bung Karno, ya, ketika menjawab Super Semar atau surat perintah 11 Maret. Bung Karno dulu kan juga mengatakan, di sana orang sore kebenaran, kegembiraan, ya, menyatakan bahwa SP 10 Maret adalah surat bla 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 bla. Padahal tidak. Nah, ini sama. Dia mengaku dialah yang memiliki ide itu. Padahal tidak. SMK itu adalah proyek nasional milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi saya katakan demikian. Dan dia menumpang. Dan menumpangnya dia itu persis sama kayak dia menumpang proyek sebelumnya. Ingat nggak? Pemindahan pabrik es Petoyo waktu itu.
Itu kan sebenarnya memang sudah program, tapi seolah-olah di tangan dia pabrik es itu bisa digeser. Pemindahan pedagang-pedagang pasar waktu itu, seolah-olah dia memindahkan tanpa apa-apa dengan pembicaraan. Padahal enggak, itu Pak Rudi itu yang mengerjakan, Pak FX Rudi, dengan ada para pedagang itu diberikan insentif supaya mereka mau pindah. Kalau enggak akan mereka mau pindah. Jadi ini sebenarnya orang ini memang luar biasa. Dulu ingat nggak? Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada award, the best mayor atau wali kota terbaik. Dari mana bisa ada wali kota terbaik, tiba-tiba ada penghargaan dari luar negeri? Ini kan rekayasa yang luar biasa, pencitraan yang luar biasa yang dilakukan. Tapi ya waktu itu memang semua terbuai, semua kena gelembung, ya seperti ini. Jadi waktu itu seolah-olah dialah yang memiliki ide SMK itu. Itu yang kemudian ditumpangi dan dia menumpang benar SMK karena dia masih menjadi wali kota Solo waktu itu, akan melakukan suksesi menjadi gubernur di daerah khusus ibu kota Jakarta waktu itu. Dan kalau kita lihat, memang bagus SMK ini, ya. Gimana nggak bagus? Ini mobil build up sebenarnya, kalau saya dari Cina, kemudian dibongkar, diperbaiki dikit, kemudian dibekledeng lagi, seolah-olah mobil nasional. Sekali lagi SMK ini adalah rakitan Indonesia, bukan ciptaan Indonesia. Jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan dengan mobil-mobil yang dulu pernah ada, dan nanti akan saya jelaskan di gambar belakang, ya, bahwa mobil ini mirip dengan mobil yang namanya Morina, mobil rakyat Indonesia, mirip dengan Maleo, mirip juga dengan mobil Kijang dan lain sebagainya. Nanti gambarnya ada di belakang, ya. Jadi artinya teman-teman semua, ya, bahwa namanya mobil SMK ini adalah mobil rakitan, dirakit oleh anak-anak SMK di 5 SMK. Kebetulan Solo menjadi yang paling bagus rakitannya karena ditangani dengan karoseri profesional. Nah, jadi ketika kemudian ada yang menumpang inilah, itu yang justru menurut saya merusak SMK. Karena seolah-olah pandangan masyarakat semuanya kepada Joko Widodo itu. Padahal, sekali lagi, dia menumpang. Jadi pada hari Kamis malam, tanggal 23 Februari, ya, tahun 2012, bertempat di Solo Technopark, kemudian mobil SMK ini akan diberangkatkan menuju ke Jakarta. Ya, jadi mobil SMK ini akan diberangkatkan menuju Jakarta. Dan waktu itu, kalau teman-teman lihat, Jokowi pegang kertas, bertuliskan di sini ada gambar yang namanya Benz Python. Benz Python adalah mobil pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ini milik Keraton Kasunanan Solo, atau milik Sri Sunan Pakubuwono ke-10. Sri Sunan Pakubuwono ke-10 atau PB10 itu memang orang yang sangat visioner. Di tahun 1895 beliau memutuskan membeli mobil. Pada saat itu baru ada kereta berkuda. Beliau membeli mobil yang bentuknya memang masih seperti kereta. Maka kereta itu disebut juga sebagai kereta setan. Karena apa? Bisa berjalan tanpa mesin. Ya, ini gambarnya. Bahkan di sini ada gambar seorang berpakaian surjan lengkap. Ini namanya Pak Ponco Pratomo, dan di sampingnya ada Rebues, gambar Rebues. Rebues itu adalah SIM pertama kali. Jadi ini saya menjelaskan waktu itu kepada Jokowi. Ini saya ketika menjelaskan. Jadi ini saya harus ngaku bahwa ini yang buat saya cerita ini. Jadi cerita bahwa mobil pertama Indonesia itu memang dibeli oleh Keraton Solo. Dan disinilah mobil nasional diluncurkan dari kota Solo. Wah, kalau memang soal cerita gedabrus gitu ya, memang ini top banget ya. Orang kelahiran dengan Neptu 14 Rabu Pon ini memang, waduh, benar-benar pintar kalau itu cerita. Seolah-olah dia yang memiliki ide. Padahal itu ceritanya adalah cerita kita feeding. Ya sama ya. Jadi kenapa mobil SMK itu ada dari Solo, disopiri oleh saya yang waktu itu adalah dari Jogja. Jadi waktu itu dia yang tanya, tolong bikin alasan Mas Roy, kenapa sopirnya dari Jogja dan Solo. Jadi saya dan Pak Rudi waktu itu. Nah, kemudian ini ketika upacara pelepasan. Nah, sedikit saya mau cerita soal mobil pertama Indonesia. Jadi, mobil pertama Indonesia itu adalah yang saya gambarkan dalam situ. Ini memang pernah dimiliki oleh Sri Sunan Pakubuwono ke-10. Namanya adalah Benz Python. Ya, atau orang juga mengatakan Benz Victoria, sama aja. Ini bikinan produk yang sekarang dikenal sebagai Mercedes-Benz. Waktu itu Mercedes belum bergabung dengan Benz, jadi namanya masih Benz ya. Karena Mercedes itu adalah nama putri pemilik merek ini. Ya, jadi waktu itu dibuatlah kendaraan ini khusus
Di seluruh dunia hanya ada 2. Satu di Indonesia, satu di Inggris, waktu itu hanya dibuat khusus dan kemudian dikirim ke Indonesia dengan 2 orang. Satu sopir, yang satu adalah mekanik. Karena kan orang nggak ada yang bisa nyopir mobil waktu itu. Orang nggak ada yang bisa memperbaiki mesin waktu itu. Sehingga akhirnya inilah dibuat. Dan ini ada detailnya ceritanya. Hanya sayangnya, sekali lagi sayang 1000 sayang, mobil ini pada tahun 1934 itu berniat akan sedikit diservis, diperbaiki. Setelah diperbaiki akan dipamerkan pada pameran otomotif namanya RAI Automotor yang ada di Eropa. Jadi tahun 1934 mobil ini dikapalkan, berangkatkan dari Indonesia. Ini foto terakhir ketika mobil ini di Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, dikapalkan naik kapal dan meninggalkan Indonesia. Dan sayangnya sekali lagi mobil ini tidak pernah pulang kembali ke Indonesia. Karena setelah tahun 34 mobil ini beberapa tahun berada di luar negeri. Setelah itu kita tahu 11 tahun kemudian Indonesia merdeka tahun 1945. Dan banyak pertanyaan, loh kok merdeka kok gak pulang? Iya. Karena tidak ada lagi yang mengurus atau menarik mobil ini kembali. Sehingga mobil ini akhirnya sempat dinyatakan hilang. Tapi alhamdulillahnya sayalah sudah menemukan mobil itu kembali di salah satu museum, Loman Museum di Belanda. Dan mobil itu ditata dengan rapi dan tidak boleh ada orang yang menaikinya, tidak boleh ada orang memegangnya apalagi menaikinya. Tapi alhamdulillahnya ketika saya ke sana dan saya ketemu waktu itu dengan owner dari Museum Loman, saya cerita saya merupakan keluarga juga dari Keraton Mataram, yang bagian terkecil saya bagian dari Pura Pakualaman. Ini beliau asli Susunan Pakubuwono ke-10. Dia tertarik mendengar. Terus kemudian cerita banyak, karena kebetulan saya waktu itu masih menjadi menteri. Dan saya ke sana diantar, terima kasih Bu Retno Marsudi, ya. Waktu itu beliau masih menjadi Dubes Indonesia untuk Belanda, sebelum beliau menjadi Menteri Luar Negeri. Beliau tahu persis cerita ini. Dan waktu itu saya bahkan ditawari, silakan Mr. Roy untuk naik. Saya ditawari untuk duduk di belakang. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bilang, jangan Bapak, magnet. Gitu. Saya bilang magnet dalam bahasa Belanda, ya. Surveillance kalau saya duduk di belakang. Karena kalau saya duduk di belakang, itu namanya saya orailo, melanggar adat. Karena orang yang berhak duduk belakang, sitting ini hanya raja atau permaisuri atau putri-putrinya. Wah, pemilik museum sangat-sangat senang, sangat appreciate mendengar itu. Kemudian dia tetap ingin saya difoto di kereta itu. Maka saya bilang, baik, kalau demikian saya akan duduk di depan, menjadi sopir. Karena saya memang merasa saya adalah sopir, gitulah waktu itu. Ya, jadi saya duduk di depan. Dan dia sangat mengapresiasi, dia mencatatkan itu dalam catatan dia bahwa inilah orang yang memang kalau tahu etika, tahu adat istiadat, dia tidak berani duduk di tempat duduknya raja. Harus duduk di sopir, di depan, atau bahkan kita berdiri di belakang sebagai hulu balang. Nah itu, jadi ini cerita tentang mobil Benz Spider. Jadi insya Allah, ya, pengalaman saya naik mobil pertama di Indonesia ini memang the one and only, pertama dan satu-satunya, ya, orang yang pernah naik mobil ini kembali selama lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan bukan hanya itu, saya memang kemudian berkeinginan untuk membawa mobil ini kembali. Jadi atas dasar itu, saya melakukan pembicaraan dengan pihak museum dan pihak kerajaan Belanda. Artinya ada G2G yang kami lakukan untuk membawa pulang mobil itu. Jadi sampai ada pemberitaan waktu itu, Roy Suryo kemudian berharap Belanda kembalikan ini. Ini sesuai dengan pengembalian beberapa benda pusaka dari Belanda ke Indonesia, termasuk misalnya ada keris, ada soal Belanda. Ini sebenarnya termasuk mau kita daftarkan waktu itu. Ya, cuman memang sayangnya dengan pergantian pemerintahan tidak terurus lagi soal pengembalian ini, sehingga sampai sekarang mobil ini masih tetap ada di sana. Tapi saya tidak habis akal. Saya juga sudah sebenarnya berkomunikasi dengan sangat baik dengan prinsipal atau CEO Mercedes-Benz Indonesia waktu itu, Mr. Kim Chuk Dokui, ya, orang Korea. Dan ini, kalau ini memang kemampuan komunikasi saya. Saya sengaja bersurat dengan beliau, email beliau itu pakai bahasa Korea, ya gitu. Gampang, terus terang saja, pakai Google, ya gitu, pakai Google Translate kan bisa, gitu. Wah, beliau senang sekali di sini dan menyebutkan dia sangat mengapresiasi kemampuan bahasa Pak Roy sangat bagus. Ya, saya kemudian ngaku aja, Pak, itu saya pakai Google Translate Korea. Wah, dia ketawa.
Saya sempat menggunakan opsi kedua. Jadi andai kata mobil ini tidak bisa dikembalikan ke Indonesia, dibuatkan replikanya. Replika ini tapi yang membuat adalah Mercedes. Kan banyak juga itu replika-replika Mercedes pertama. Jadi kalau kita lihat di Museum Nasional Indonesia, itu ada mobil Mercedes yang pakai 3 roda. Itu adalah mobil pertama bikinan Mercedes. Itu replika. Dulu Benz itu adalah Benz Patenwagen namanya. Itu mobil pertama di dunia. Itu adalah memang aslinya ada di Jerman. Tapi kemudian dibuat replika-replikanya, tapi replika resmi oleh pihak Mercedes. Nah, saya ingin mewujudkan kembali. Doakan saja semua pemirsa ya, dengan dukungan netizen dan niat seluruh Indonesia, insya Allah suatu saat ini bisa kita wujudkan. Jadi kalau tidak mobil pertama Indonesia ini kita bawa pulang kembali ke Indonesia, kita punya replika mobil pertama Indonesia yang dulu milik Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 ini, tapi resmi dibuat oleh Mercedes-Benz Indonesia. Nah, ini disinilah gambar Pak Ponco Pratomo. Siapa itu Pak Ponco Pratomo? Pak Ponco Pratomo adalah orang pertama Indonesia, orang pribumi, yang punya rebues. Rebues itu SIM. Jadi kalau sekarang, SIM kan bentuknya kayak gini kalau sekarang. Ya, nah, kalau dulu SIM atau rebues itu bentuknya adalah seperti itu, kertas lembaran surat. Kalau sekarang kan SIM-nya bentuknya ini. Nah, ini SIM nih. Sebentar. Saya tunjukkan SIM saya ya, SIM mobil saya. Jadi, nah ini SIM. Apa yang lucu? Ya, memang SIM saya B2. B2 itu adalah tergandeng. Ya, memang saya berkemampuan untuk menyopiri tergandeng. Ini ujian resmi loh nih. Bukan bikinan pasar pramuka ini ya. Ini ujian di Daan Mogot. Saya juga punya SIM C untuk motor, kalau ini biasa. Tapi ini agak unik karena ini B2. B2 itu bukan hanya bis, tapi ini tergandeng. Ya, nah dulu SIM seperti ini, itu bentuknya ini. Nah ini bentuknya seperti ini, namanya rebues. Dan di samping ini adalah gambar mobil Mercedes Cruiser lainnya yang dimiliki oleh Sri Susuhunan Pakubuwono X yang sering dipakai beliau untuk perjalanan sering nih. Sri Sunan tuh sering ke Jawa Timur, sering ke Jawa Barat menggunakan mobil ini. Nah kemudian kita teruskan. Apa yang terjadi pada peristiwa kemudian launching atau peristiwa pemberangkatan mobil SMK itu? Jadi pada hari Kamis malam itulah mobil ini kemudian diadakan upacara ritual. Upacara ritual yang ada memang biasa ya, dengan dimandikan kembang. Ya, itu biasa. Kita juga sering lihat pesawat baru itu dipecahkan kendi atau dipecahkan botol, itu biasa. Ya, tapi yang agak tidak biasa adalah ada adegan tarian. Jadi ini jelas untuk menarik perhatian. Rupanya Joko Widodo ini menari di situ. Seperti zaman-zaman kepercayaan animisme dinamisme waktu itulah. Gitu. Ya, yang seharusnya itu tidak perlulah lebay begitu sampai nari-nari gitu. Karena Pak F.X. Rudi pun juga menyiram gitu. Pak Haji Sukiyat pun juga menyiram air kembang di situ. Tapi kan nggak perlu pakai nari-nari kayak gini. Tapi ya udahlah, itulah memang show-nya dia. Dan dia pintar melakukan itu. Sehingga pada malam itu mobil ini kemudian ya ibaratnya disucikan ya gitu. Itu memang kepercayaan atau adat istiadat Jawa yang kita hormati dan saya pun percaya itu. Tapi tidak usahlah terlalu lebay ke situ. Ya karena kalau terlalu lebay ya atau berlebihan itu akibatnya kan jadi kurang nyaman. Ya gitu. Karena apa? Saya dan Pak Rudi lah yang besok itu kami rencananya malam itu memang baru tahu kalau sebenarnya yang akan berangkat dalam mobil ini memang bertiga dengan Joko Widodo. Nah, baru kemudian keesokan harinya ya, kami baru tahu kalau ternyata yang berangkat hanya 2 orang, ya gitu. Dan bersama dengan wartawan di belakang. Jokowi tidak berangkat waktu itu. Saya sempat tanya ke Pak Rudi dulu, Pak, kok ini nggak jadi berangkat gitu ya? Nah, dia berkata, ya ampun mas, gitu. Artinya Jokowi sekali lagi, tolong dicek pada semua pemberitaan. Joko Widodo tidak ikut perjalanan mobil SMK dari Solo ke Jakarta yang dia diberitakan waktu itu dia ikut. Enggak, dia naik pesawat. Yang menyopiri kendaraan ini adalah saya dan Pak F.X. Rudi. Dan ini foto-foto sebelum keberangkatan ya. Saya dengan mobil ini, kemudian ini saya dengan Pak Kepala SMK 2 Solo, saya dengan adik-adik perakit SMK, saya dengan bapak-bapak guru dari SMK waktu itu.
Dan ini adalah keberangkatannya pada hari Jumat 24 Februari 2012 ya. Nih, disinilah Jokowi hanya sebagai pengibar bendera start ya. Saya sempat tanya waktu itu ke Pak Rudi, karena tadinya saya sempat duduk belakang, terus ditampilkan, loh Mas, ngopo nggak wingking? Loh kan ini kita bertiga orang, aduh cak loro sing nyopir. Nah gitu, jadi ada saya dan Pak Afix Rudi lah yang kemudian mengemudikan kendaraan ini ke Jakarta dengan segala resikonya. Kenapa saya bilang segala resikonya? Satu, teman-teman semua, mobil ini sebenarnya adalah mobil bodong, mobil yang tidak memiliki surat, dipasang plat nomor AD1 ini sebenarnya pelanggaran sebenarnya kalau dilihat, karena mobil ini tidak boleh memakai plat nomor. Hanya waktu itu dengan komunikasi yang sangat baik saya dengan Pak Joko Susilo. Pak Joko Susilo adalah Kakor Lantas waktu itu, yang sayang Pak Joko akhirnya juga terkena satu kasus ya, kasus mesin SIM waktu itu. Saya berkomunikasi supaya mobil ini diberikan surat jalan. Tapi untuk dapat jalan, mobil ini harus didapatkan VIN. VIN itu apa? Vehicle Identification Number. Jadi artinya bentuk mesin tadi, ini saya harus mendapatkan surat dulu. Dan ini saya daftarkan benar ke Kementerian Perindustrian melalui Kementerian Perhubungan waktu itu, Pak Mangindaan, saya lakukan ke Pak Kementerian Perindustrian. Akhirnya dapatlah dari Ditjen Industri VIN, Vehicle Identification Number, dan VIN itulah yang akhirnya mendapatkan surat jalan. Belum surat layak uji atau surat uji tipe, belum. Baru surat jalan dari Solo ke Jakarta dan boleh menggunakan plat nomor AD1 itu. Jadi kalau di jalan para polisi itu seolah-olah 86. Udah lah, lewat aja lah gitu. Padahal harusnya kalau bukan saya atau bukan Pak Rudi yang memungkinkan bisa ditangkap. Kebetulan saya adalah tester driver dari salah sebuah produk otomotif ya, Jerman, selama lebih dari 10 tahun. Jadi kalau ada produk-produk Jerman waktu itu yang ke Indonesia, saya lah yang menguji itu mulai dari Bogor, kemudian dari Sentul, kemudian dari perakitannya, ya semua tipe kendaraan. Karena saya memang menjadi brand ambassador dari produk itu ya untuk Asia Pasifik. Jadi artinya itulah sedikit pengalaman otomotif yang saya miliki. Saya juga pengemudi yang memang sekolah beneran ya. Waktu itu di Tonsko ya, di Tinton school driving ya. Jadi artinya memang untuk mengatasi hal-hal yang darurat di jalan memang kita ada sekolahnya. Dan benar apa yang terjadi, mobil ini sempat mengalami sedikit gangguan ketika mau masuk tol Jatingaleh. Jadi waktu itu harus diingat, belum ada tol Pantura. Jadi kami dari Solo melewati jalan biasa ya, ke Boyolali, ke Solo Tigo, ke Ambarawa, kemudian naik terus ya Salatiga Ambarawa, kemudian masuk ke Serondol ya. Setelah Serondol kami masuk tol Jatingaleh. Nah, di situ sudah ada trouble sedikit soal kopling ya gitu. Kemudian kita perbaiki di Tegal ini. Ya, ada juga posisi rem sama gas yang menurut saya agak terlalu berdekatan sehingga bahaya kalau orang nggak biasa ya, karena posisi gas, rem, kopling itu agak berdekatan. Itu. Jadi kalau untuk orang yang saya aja yang agak kecil aja bisa meleset, apalagi orang kalau kakinya besar. Jadi itu catatan-catatan yang saya buat ya untuk produk ini. Dan ketika di Tegal kami foto bersama, ini saya dengan Pak Rudi ya. Kemudian ketika di Pemalang juga sama, dan ini ketika kami malam-malam mengisi BBM di Pantura ya. Kalau nggak salah di area Winangun ini kami mengisi BBM, dan akhirnya alhamdulillah sampai Jakarta pada jam 3 pagi, 3 atau 4 pagi ya. Itu kami langsung sampai ke daerah Monumen Proklamasi, memang tujuannya ke sana, ke Monumen pembacaan proklamasi. Itu adalah rumah Bung Karno ya, dulu dipegang Saan Timur 56. Jadi kita sampai dia dan juga disambut juga oleh media. Jadi memang pemberitaannya luar biasa. Jadi Joko Widodo ini memang pintar sekali untuk memanfaatkan pemberitaan. Dan itulah makanya saya bilang, cara menggunakan atau menumpang mobil SMK ini luar biasa. Ya, dia menumpang betul ketenaran mobil SMK sebagai mobil nasional karena dianggap dia bisa menciptakan mobil nasional. Padahal tidak, ini rakitan biasa. Tapi ini masih mending karena ini dirakit oleh anak-anak dari berbagai komponen, kemudian dirakit, dan inilah yang di sini kalau diperhatikan. Di sini tadinya ada nama Kiat, tapi dicopot. Tadinya ini namanya Kiat SMK. Saya juga kaget nama Pak Kiat kok dicopot gitu. Ternyata sempat ada sesuatu terjadi dan Pak Kiat ditinggal.
Saya sempat kaget, loh, kenapa gitu? Jadi mungkin untuk jelasnya teman-teman bisa kontak juga dengan Pak Kiat ya untuk cerita ini. Kenapa dia kemudian dilepaskan dan ditinggal dalam proyek ini? Padahal inilah Pak Kiat yang sempat menyerahkan simbolis kunci kepada Joko Widodo. Dan ini foto yang legend. Ini banyak nih dimuat di mana-mana. Tuh ternyata Roy Suryo dulu dekat dengan Jokowi. Iya, ketika mobil SMK, saya memang mendukung program nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Jadi saya mendukung SMK itu mendukung kementerian, ya, bukan mendukung Jokowi. Ya, kalau saya mendukung Jokowi, saya akan menjadi tim sukses dia untuk ke gubernur. Waktu itu pun tidak. Ketika ternyata sampai Jakarta, nah inilah cerita yang sebenarnya. Ketika akhirnya ini sampai di balai namanya termodinamika dan motor dan propulsi di BPPT, kini adalah BRIN ya, Badan Research dan Informasi Nasional di Serpong, dites di sana pada hari Senin, tanggal 27 Februari. Saya, Pak Rudi dan tim lah yang menunggu bagaimana ini diuji, dites emisinya bagaimana, kaki-kakinya bagaimana, remnya ada bagaimana, proses bahan bakarnya bagaimana, dan memang sempat ada mobil ini ada cacatnya sehingga tidak lolos. Mobil ini punya kekurangan di proses pemurnian bahan bakar atau yang disebut sebagai catalytic converter. Nah, jadi ketika ada di catalytic converter itulah yang kemudian kita perbaiki. Jokowi nggak mau tahu soal itu, ya, dia senyum-senyum saja. Dan itulah herannya. Ketika mobil ini sudah lolos, saya dan Pak Rudi heran. Karena waktu itu, bahkan ketika mobil ini sudah dapat tanda tangan dari Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Pak SBY, ya, dan perlu diingat bahwa hanya sedikit orang yang boleh tanda tangan atau bisa tanda tangan di mobil ini. Jadi ini sedikit tadi ada yang terlewat ya. Saya ingin sampaikan bahwa mobil ini pada kap mesinnya itu ada beberapa penanda tangan di sini. Nah ini, ya. Jadi ini di tempat Pak Kiat, saya termasuk orang yang menandatangani mobil ini. Jadi itu 1 dari 4 orang. Ada Presiden SBY yang tanda tangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, kemudian Ketua DPR waktu itu Marzuki Ali, dan saya yang tanda tangan. Tidak sembarang orang boleh tanda tangan di sini. Ya, itu menunjukkan kalau memang proyek SMK ini adalah proyek yang serius awalnya. Kita lakukan, benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan kita berniat betul, Indonesia sebenarnya bisa punya mobil nasional kalau punya niat luhur dan niat tulus. Tapi kenapa tidak jadi? Ya karena justru ditumpangi. Jadi mobil SMK ini ditumpangi oleh niat seseorang untuk kemudian mempopulerkan dirinya sendiri, untuk pencitraan dia. Itulah Joko Widodo. Ya, jadi sebenarnya ketika setelah dari balai emisi ini, ya, saya dengan Pak FX Rudi sebenarnya agak heran karena terus kemudian kami ini seperti ditinggal gitu. Setelah Jokowi kemudian terkenal dan dia running untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, sudah tidak lagi mikir soal SMK. Saya terus terang kaget dan saya terus terang sedih pada 2 sosok. Yang pertama adalah Pak Haji Sukiat, yang dia adalah berjasa betul untuk membuat ini dari awal. Kedua Pak FX Rudi. Pak FX Rudi lah yang kemudian dikeluhi oleh siswa SMK, karena Pak FX Rudi yang buat line production di Solo Technopark kemudian itu ditinggal begitu saja. Pak Rudi lah yang kemudian meneruskan itu, apalagi Jokowi waktu itu udah pikirannya akan running menjadi gubernur DKI Jakarta. Udah ninggal SMK ini. Jadi SMK ini gagal karena siapa? Karena Jokowi sebenarnya. Dia sudah meninggalkan proyek yang membawa namanya menasional, ya, tapi kemudian dia tidak bertanggung jawab atas itu. Nah, apa yang terjadi? Jadi bahkan dia masih sempat, ingatkan wawancaranya sangat legend. Dia diwawancara di Metro TV, ya, pada tahun 2012 itu oleh penyiar senior Metro TV waktu itu, ya, Pak Tommy Setiatomo, dulu mantan wartawan Kompas dan akhirnya pernah menjadi dubes Indonesia untuk Singapura, Mas Tommy. Ya. Kemudian di sini dia cerita SMK ya sudah dipesan sampai 6.000 unit. Bahkan waktu itu dia bilang kalau Mas Tommy pesan ya itu bisa 3 tahun dari sekarang. Wah, karena sangat istimewanya mobil ini. Katanya begitu. Bohong, Ustaz. Ya, gitu. Produksi SMK itu memang sangat-sangat minimal, nggak mungkin mencapai, dan nggak ada pesanan sampai 6.000 unit itu. Ya, ini memang luar biasa. Bahkan sempat saya kritik
ketika dia meresmikan pelabuhan Patimbang waktu itu ya, Patimban, dan katanya akan mengekspor mobil, saya tanya, Jokowi, ini termasuk mobil SMK gak yang diekspor? Ternyata, ya lucu banget gak ada. Tapi ini bukan sampai segitu saja ya, kekresian atau apa namanya kenekatannya. Pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, bertempat di Sambi, Boyolali, tiba-tiba ada kemudian dia meresmikan sebuah pabrik yang disebut pabrik SMK. Ini Jokowi sudah jadi presiden. Saya kaget waktu itu. Loh, SMK kok tetap terus? Tapi ternyata luar biasanya pemirsa. Ya, mobil-mobil yang didatangkan itu bukan SMK yang dulu cikal bakalnya SMK, bukan. Ini mobil-mobil impor, diimpor utuh, build up, ya dari Cina. Ya, jadi ini hanya mobil Chinese biasa yang kemudian diganti logonya menjadi SMK. Waktu itu pabrik di Boyolali yang sempat ada liputannya di Sentana, dan juga waktu itu si Dr. Rismond Hasyulan Sianipar itu juga meliput pabrik SMK itu ya. Aku Imon, kamu ke sana juga kan? Itu waktu itu adalah dengan luas lahan 115 meter persegi, bangunan 12,5 meter persegi, dan kapasitas 12.000 unit per tahun ya. Itu waktu itu adalah ketika disebutkan itu. Padahal enggak, ini kapasitasnya cuma kapasitas mendatangkan mobil ya, gampang. Enggak ada produksi di situ. Ya, jadi dia meresmikan bersama Erlangga Hartarto. Kemudian memang sayangnya sempat ada Pak Jonan juga di situ. Tapi ada Budi Karya Sumadi, kemudian ada Edi Wirajaya dan lain sebagainya. Ini pabrik yang goib ya. Karena sebenarnya nggak ada kegiatan di pabrik ini. Ini mobilnya impor semua. Ya, jadi ini mobil-mobilnya dari China semua, cuma diganti logo. Masih mending. Dulu ada yang namanya Bimantara Cakra ya, itu adalah dari Hyundai yang didatangkan oleh putra-putri Pak Harto waktu itu. Ada Tommy, ada Bambang Tri. Tommy mendatangkan Kia yang kemudian diberi nama Timor ya, ada Timor S515i, Timor D515 yang ada yang turbo dan lain sebagainya. Ini buktinya. Jadi ini mobil yang namanya Chang'an. Mereknya Chang'an kalau di negeri China. Ya, ini kemudian yang dirubah logonya saja menjadi SMK. Ini persis kemarin yang ditampilkan di Indonesia International Motor Show. Kalau lihat merek SMK, SMK ada. Ya, itu mobil Cina. Mobil Cina diganti merek SMK. Apa kalau nggak pembohongan kayak gitu namanya? Ya, mending Cina ya Cina beneran gitu loh. Kita beli mobil lah dengan brand China bener. Ini antara lain juga, ini Fudai mereknya. Kemudian diganti nama menjadi SMK Digdaya. Ini kan parah betul kayak gini nih ya. Jadi saya sangat-sangat gerang sebenarnya. Kenapa saya cerita ini dengan sangat detail? Karena memang proyek SMK ini memang proyek goib, proyek bohong-bohongan sebenarnya. Dulu sebenarnya benar ketika awal itu kita lakukan, maka itulah geramnya saya. Kalau SMK itu dijalankan betul, itu bisa kayak mobil Tata yang ada di India, bisa seperti mobil yang ada di Malaysia, ya, gitu. Waktu itu ada Proton, meskipun Proton akhirnya juga gagal juga. Tapi kan Proton sempat kerjasama dengan Jepang waktu dengan Mitsubishi, bagus kalau itu muncul ada Proton Saga, Proton Wira dan lain sebagainya. Dan itu namanya rekayasa teknologi yang bagus. Indonesia sebenarnya juga sempat punya ide-ide proyek nasional mobil kayak gini. Dulu ada di tahun 80-an namanya Morina, mobil rakyat Indonesia. Ya, ada juga waktu itu Datsun Sena, ya, kerjasama dengan Datsun. Toyota meresmikan mobil nasional sebenarnya waktu itu, namanya Kijang. Tahu nggak teman-teman Kijang? Kijang itu kerjasama Indonesia Jepang. Itu Pak Harto itu. Jadi sebenarnya proyek mobil nasional ini bukan hal yang baru lagi. Tapi waktu itu dan akhirnya kita juga kenal namanya. Tapi memang yang namanya ATPM itu kan memang tidak mungkin menyerahkan begitu saja proyek mobil itu kepada negara. Dia pasti ingin, makanya ketika Indonesia mau cita-cita punya mobil nasional, mereka melawan dengan LCGC, ya gitu, lokal green car ya, untuk supaya apa? Supaya mobil nasional ini nggak tumbuh. Padahal kalau niat ya, makanya sekarang muncullah ejekan dari beberapa orang, selain ejekan mobil kayu bertulisan SMK kayak gini, mobil odong-odong kayak gini, disebut sebagai mobil goib karena nggak pernah ada. Jadi bahkan ini iklannya pun berbohong menurut saya, ya. Bukan mobil nasional apa? Ini adalah memang bukan, ini memang mobil China.
mobil yang diimpor begitu saja. Jadi SMK sekarang ya sudah jauh panggang dari api. Saya sebagai salah seorang yang turut membidani lahirnya SMK dan bahkan membawa SMK dari Solo ke Jakarta dan Pak Rudi, memang sangat menyesal waktu itu ketika kemudian mobil ini diselewengkan. Lagi-lagi oleh siapa? Oleh Raja Jawa palsu ini. Ya, jadi Raja Jawa palsu ini, inilah yang sebenarnya justru menghancurkan SMK, menumpang proyek nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membawa namanya menjadi gubernur DKI Jakarta dan bahkan terus naik lagi menjadi presiden selama 2 periode. Gara-gara isu mobil nasional, dan bahkan ketika sudah jadi presiden, nah ini yang rame kan kemarin di podcast sebelah, dia memelihara yang namanya kodok ini. Ini kodok beneran ini, ya buat apalah presiden memelihara kodok ya. Tapi ya sudahlah, kita juga melihatnya ini adalah sebuah keanehan. Kalau saya mengatakan dia mungkin dialah yang mengerti kenapa dia memelihara kayak gitu, melihara hewan-hewan yang aneh-aneh, kayak kodok lah, kayak biawak lah, kemudian dia masuk gorong-gorong lah pencitraan kayak gini, itu dilakukan sama dengan pencitraan oleh SMK. Jadi sebenarnya orang inilah yang kemudian malah kalau dikatakan siapa yang kemudian merusak kehadiran SMK menjadi batal, ya Jokowi. Jadi harusnya kalau misalnya Jokowi dulu tidak kemudian menumpang mobil SMK, mobil SMK itu dibiarkan tumbuh sendirinya. Ada Pak Kiat, ada Pak FX Rudi dengan anak-anak SMK. Lain produksinya mungkin tidak usah muluk-muluk, ya itu pelan-pelan akan menjadi mobil rakyat kayak yang diproduksi oleh Pak Kiat sekarang. Pak Kiat itu sekarang malah memproduksi mobil-mobil untuk rakyat, ya mesin-mesin traktor untuk rakyat. Itulah jadi tidak perlu pencitraan kayak gini. Ini kan pencitraan yang dilakukan ada pakai kacamata hitam lah, lihat apalah ini pada syuting, padahal jelas-jelas syuting ini tapi seolah-olah ada pencitraan. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, ya mobil SMK kalau ditanyakan, apakah kita bisa memiliki proyek mobil nasional? Ya, bisa. Dengan niat tulus dulu. Mobil SMK itu sebenarnya bisa jadi. Tapi sayangnya, niat tulus Indonesia untuk memiliki mobil SMK waktu itu justru ditumpangi. Karena kita sudah merancang bangun sebenarnya. Ya, mobil itu, ini lihat rancangan-rancangan awalnya. Ada. Tapi sayangnya ditumpangi oleh keinginan seseorang yang justru menumpang mobil itu untuk pencitraan dia pribadi. Ya, sayang akhirnya memang Indonesia tidak jadi memiliki mobil nasional seperti SMK. Apakah program mobil nasional ini akan tetap tidak ada? Meskipun dulu sudah pernah ada Morina, ada kemudian Kijang, ada kemudian juga Maleo ya, yang dulu diproduksi oleh Pak Habibie dan lawan-lawan. Insya Allah Indonesia bisa. Jadi sebagai penutup, sebenarnya Indonesia masih punya target satu, kembalikan mobil pertama milik Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 ya, atau membuat replikanya di Indonesia. Tapi itu adalah dibuat oleh Mercedes-Benz ya, yang asli ya, seperti komunikasi saya dengan Mr. Kim ini ya, yang kemudian itu seolah seperti Benz Wagen yang ada ya. Jadi kalau ini kembali ke Indonesia luar biasa. Dan mungkin pengalaman bisa menaiki mobil pertama Indonesia meskipun itu replikanya nanti, itu tidak hanya saya alami. Saya mengalami naik beneran mobilnya, tapi insya Allah itu akan bisa dialami oleh rakyat Indonesia yang lain. Dan yang kedua, insya Allah saya percaya Indonesia akan punya mobil nasional. Ya, bahkan kita bisa leapfrog ya, kita bisa loncat kata. Kenapa kita tidak masuk ke teknologi listrik sekalian? Kan sebenarnya ada teknologi listrik, atau kita masuk ke teknologi hidrogen. Ya, jadi kalaupun listrik nggak ada, hidrogen kita bisa ada, dan saya yakin pakar-pakar Indonesia, insinyur muda Indonesia bisa mengembangkan itu. Sebagai seorang pecinta otomotif, penasihat dari Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, saya ada di situ, penasihat dari beberapa klub Mercedes-Benz Indonesia, ya, ayo kita bangun semangat ini, dan jangan biarkan kalau ada orang yang mau menumpang isu lagi, seperti yang kemarin dilakukan oleh orang yang tujuannya hanya pencitraan itu. Hidup dunia otomotif Indonesia, dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meridhoi niat atau cita-cita luhur untuk Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.